Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Novitasari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis bahan pengawet. Untuk pengertian bahan pengawet, pengawet adalah bahan yang ditambahkan dengan tujuan menghambat atau mencegah tumbuhnya mikroorganisme sehingga tidak terjadi proses pengelayan atau pembusukan. Adapun penelitiannya menurut Permenkes nomor 722 tahun 1988, yang mana pengawet adalah bahan tambahan makanan yang mencegah atau menghambat fermentasi, pengasaman atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Adapun tujuan penggunaan pengawet, yang pertama menghambat pertumbuhan mikroba pembusuk pada pangan baik yang bersifat patogen maupun yang tidak patogen. Yang kedua, memperpanjang umur simpan pangan. Yang ketiga, tidak menurunkan kualitas gizi karena cita rasa dan bau bahan pangan yang diawetkan. Yang keempat, digunakan untuk menyembunyikan kerusakan bahan pangan. Adapun syarat pengawet yaitu tidak menurunkan kualitas, aman dalam jumlah yang diperlukan, tidak menghambat enzim-enzim pencernaan, tidak mengalami dekomposisi, mudah ditentukan dengan analisa kimia, menunjukkan sifat-sifat antimikroba. Kemudian jenis bahan pengawet terdiri dari jenis bahan pengawet yang alami dan sintetis. Sedangkan yang sintetis ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu yang organik dan anorganik. Untuk jenis bahan pengawet yang alami, contohnya lengkuas, yang mana lengkuas ini dapat menghambat pertumbuhan mikroba, patogen, dan perusak pada pangan, khususnya terhadap Bacillus ceres. Kemudian ada picung, yang mana campuran pecahan biji picung dan garam dapat mengawetkan ikan. Kemudian ada bawang putih, yang mana terdapat senyawa alisin yang menghambat proses degradasi protein dalam metabolisme mikroba. Kemudian untuk yang sintetis, untuk yang organik, contohnya asam benzoat, asam propionat, dan asam sorbat. Kemudian yang anorganik ada nitrit dalam bentuk garam kalium atau nitrit natrium nitrit. Kemudian ada nitrat dalam bentuk garam kalium atau natrium nitrat, dan sulfit dalam bentuk garam kalium atau natrium disulfit atau metabisulfit. Kemudian ada jenis pengawet yang diizinkan untuk digunakan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 722 tahun 1988 tentang bahan tambahan makanan, antara lain ada asam benzoat, asam propionat, asam sorbat, garam dioksida, etil trihidroksibenzoat, kalium benzoat, kalium disulfit, kalium nitrat, dan sebagainya ya, seperti yang terdapat dalam slide tersebut. Yang mana yang bahan pengawet yang paling umum digunakan yaitu asam benzoat. Kemudian pengawet sintesis yang dilarang, contohnya boraks dan formalin. Boraks merupakan senyawa dengan nama kimia natrium tetraborat dekahidrat. Senyawa ini berbentuk padat, dan jika larut dalam air maka akan menjadi natrium hidroksida dan asam borat. Kemudian boraks ini merupakan pengawet makanan yang sudah ada sejak dulu, tetapi dilarang penggunaannya pada tahun 1925. Kemudian larangan ini dilonggarkan kembali selama Perang Dunia II dengan mengizinkan penggunaan boraks di dalam minyak babi dan margarin. Pengurahan ini pun dicabut kembali pada tahun 1959 oleh Food Standard Committee dengan alasan bahwa pengawet boron sebagai bahan yang tidak diinginkan karena bersifat kumulatif yang dapat membahayakan tubuh manusia. Kemudian formalin ini merupakan larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Formalin ini dikenal sebagai bahan pembunuh hama atau desinfektan dan banyak digunakan dalam industri. Adapun contoh bahan pangan yang biasa menggunakan boraks sebagai pengawet seperti mie basah, lontong, ketupat, bakso, dan pembuatan kecap. Ciri-ciri bahan pangan yang mengandung boraks yaitu lebih kenyal dibanding tanpa boraks, gigit akan kembali ke bentuk semula, tahan lama, warnanya tampak lebih putih, bau terasa tidak alami, kemudian bila dilemparkan ke lantai akan memantul. Kemudian untuk formalin, bahan pangan yang biasa menggunakan formalin sebagai pengawet contohnya tahu, bakso, mie basah, kerupuk, ikan kering, ataupun ikan segar. Ciri bahan pangan yang menggunakan formalin itu teksturnya tidak mudah rusak atau rapuh dan lebih tahan lama. Kemudian untuk analisis bahan pengawet,
terdapat analisis kualitatif untuk boraks menggunakan metode uji nyala api, yang mana sampel dipijarakan pada suhu 600 derajat Celcius selama 2 jam, kemudian ditambahkan dengan 5 mili metanol dan 1 mili asam sulfat pekat ke dalam sampel yang telah dipijarakan atau diabukan. Lalu sampel dibakar di tempat yang gelap dan diperhatikan nyala apinya. Jika nyala api berwarna hijau, maka sampel positif mengandung boraks. Kemudian analisis kualitatif untuk formalin dengan FeCl, yang mana sampel dihaluskan, kemudian ditambahkan 100 ml aquades, didestilat selama 30 menit, kemudian hasil destilatnya ditampung dalam tabung reaksi, kemudian 1 ml destilat ditambahkan 3-4 tetes FeCl 3 dengan konsentrasi 0,5%, dan asam sulfat pekat lewat dinding. Apabila terbentuk cincin ungu, maka sampel dinyatakan positif mengandung formalin. Kemudian, untuk analisis kualitatif pada asam benzoat dengan menggunakan FeCl, yang mana sampel dihaluskan kemudian ditambahkan dengan reaksi FeCl3 jika membentuk warna salmon, maka sampel tersebut dinyatakan positif mengandung pengawet asam benzoat. Untuk analisis kuantitatifnya pada boraks dengan menggunakan metode volumetri, yang mana sampel ditimbang dan dihaluskan, lalu ditambahkan aquabides sambil diaduk hingga tercampur rata. Kemudian disaring dan filtrat ditampung sebagai larutan sampel. Selanjutnya dimasukkan 25 ml larutan sampel ke dalam labu Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 3 tetes asam klorida pekat, 0,2 gram manitol, dan 2 tetes indikator PP. Kemudian dititrasi dengan larutan natrium hidroksida 0,1 mol dan diamati volume natrium hidroksidanya yang diperlukan untuk mentitrasi sampai larutan berwarna merah. Kemudian dilakukan titrasi terhadap blanko dengan 20 ml aquades dengan cara yang sama. Kemudian hitung kadarnya. Untuk analisis kuantitatif pada formalin menggunakan metode spektrofotometri, yang mana sebanyak 1 ml filtrat sampel dalam botol 100 ml diambil, kemudian ditambahkan 1 ml reaksi SIPS, diencerkan dengan aquades dalam labu tatras 10 ml, kemudian larutan blanko disiapkan dengan mengganti 1 ml filtrat sampel dengan 1 ml reaksi SIPS, lalu diencerkan dengan aquades dalam labu tatras 10 ml. Kemudian lakukan diukur absorbansinya pada panjang gelombang 555,5 nanometer. Sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.